Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup menarik ya dari segi fundamental, cukup sehat. Yang bagusnya lagi emiten ini juga sudah mulai turun harganya ya, mendekati harga demandnya, dekat supportnya. Dan menariknya lagi emiten ini juga rutin bagi dividen, secara pengendali juga menarik ya. Oke, sebelum bahasan seperti biasa ya, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham TAPG atau Triputra Agro Persada. Nah, kita lihat ya untuk emitennya ini dia bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet ya. Nah, ini sebenarnya dari grup Triputra guys ya. Kita lihat ya untuk sisi shareholdernya, untuk pengendalinya ini Persada Capital Investment atau Investama dengan share-nya sekitar 23,2%. Berikutnya Triputra Investindo area ya, berikutnya dengan share-nya sekitar 22,9 ya. Selanjutnya ada Salwen Investment Limited ya, ini punya sekitar 14,8%. Berikutnya ada Masyarakat 14% ya. Terus Daya Adicipta ini 14%, berikutnya ada Hosian Holding ya sekitar 10% ya. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa porsinya cukup menarik ya, masyarakat nggak terlalu besar, di bawah 15% ya. Terus untuk number of share ya, ini jumlah untuk retailnya ya ataupun jumlah shareholdernya ya, pemegang sahamnya sekitar 12.000 lah ya. Ini naik ya 520%. Nah, kita lihat ya, biasanya kalau sudah naik ini akan turun, nanti terlihat akan dicat ya, nanti kita lihat di akhir bulan Maret ya seperti apa, biasanya turun guys ya. Nah, untuk EPO historinya itu ya, dulu EPO nya tuh April 2001 dengan EPO price sekitar 200 ya. Nah, jadi memang harga saat ini udah naik ya, tapi secara fundamental ini emiten ini memang sehat guys. Nah, kita lihat ya untuk fundamentalnya ya, nanti kita akan bahas data-data yang lain sebagai tambahan ya, data kita barangkali berguna ya untuk teman-teman mengambil putusan jika tertarik mengambil posisi di emiten ini. Nah, kita lihat ya untuk segi laporan keuangan, tak tarik dulu guys. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangan dari segi aset ini naik signifikan ya. Ini kita baca dari atas ya teman, nanti kalau baca LK jangan lupa dibaca dari atas ya, barangkali teman yang masih baru ya baca LK, lihat ya di sini disajikan dalam bentuk jutaan ya, artinya kalau juta kan nolnya 6 ya, jadi di sini tuh bukan 14 juta ya tapi 14 T ya, karena ditambahin nolnya 6 ini ya. Kalau dinyatakan dalam ribuan nanti teman nambah nolnya 3 ya, kalau dolar nanti dikalikan dolar gitu ya. Oke, kita lihat ya dari segi aset ini naik ya, dari sebelumnya 12,4 naik ke 14,5, artinya emiten ini naik ya, dari segi asetnya naik sekitar 2 triliun lebih ya, 2,1 triliun ya dari segi aset naiknya. Nah, yang paling terbesar tuh ada kenaikan bentar aja guys, ini ya, ini cukup besar ya, kas dan setara kas ini naik ya, dari sebelumnya 1,2 naik ke 1,9, artinya ada 700 miliar ya sini. Terus berikutnya ada persediaan, ini juga naik ya, dari sebelumnya 600 miliar ya naik ke 1 T ya. Nah, ini sekitar 400-an atau 400 kurang 300 lebih ya. Ini kepentingan dalam venturan ini juga naik ya, dari sebelumnya 2 T naik ke 2,8 sekitar 800 miliar yang naikkan. Terus ini juga naik ya, aset tetap ini juga naik dari sebelumnya 7,1 naik ke 7,2 ya, 100 miliar ya. Itu ya dari segi kenaikan asetnya yang paling tinggi. Nah, untuk ngeceknya tinggal lihat di sini ya, di sini kan di catatan notes ya, nanti teman tinggal scroll bawah aja, sesuaikan nomor notesnya ya. Jadi, misalnya mengecek kas trakas nanti akan dijelasin nomor 4 ya. Nah, ini kita akan lewati ini ya biar durasinya nggak terlalu panjang ya. Berikutnya kita lihat liabilitas ya. Liabilitasnya ini turun ya, dari sebelumnya 4,6 T turun jadi 4,1 ya. Sebenarnya bagus ya kayak gini ya.
Nah, tapi harus dilihat ya turunnya di mana. Contoh kayak gini, turunnya itu dari utang jangka panjang ini turun ya. Utang jangka panjangnya turun dari sebelumnya 2,6 turun jadi 1,7. Di utangnya berkurang ya. Jadi 2,6 turun ke 1,7. Artinya hampir 900 miliar ya penurunan dari sisi liabilitasnya ya, utangnya ya. Nah, seperti itu. Ini utangnya cukup signifikan ya penurunan. Nah, oke, yang paling besar itu ya. Nah, oke, liabilitasnya itu sekitar 30% ya kalau kita bandingkan dari asetnya ya. Sekitar ya 30 lebih lah ya, 30 lebih kan ini 14 ya. Kali 4 ini baru sekitar 12 ya, sekitar 35 lah, 35% lah ya. Untuk berikutnya lagi kita lihat ya, untuk ekuitasnya masih sekitar 10 triliun ya. Kalau kita bandingkan secara year to year ini naik ya, dari sebelumnya 7,3 naik ke 10,4 ya, jadi sekitar naik 2,4 triliun ya, kenaikan dari ekuitasnya tentunya. Nah, artinya tumbuh ya, dari segi ekuitas tumbuh. Terus berikutnya kita lihat laba rugi yang paling penting ya, karena menyangkut dividen di sini ya. Nah, oke, kita lihat ya, penjualannya ini naik ya, dari sebelumnya 6,2 naik ke 9,3. Nah, ini kenaikan lumayan besar, sangat besar ya, sekitar 2,8 ya, sekitar 2,8 triliun ya, kenaikan dari penjualan ya. Walaupun gitu untuk beban pokok juga naik ya, tapi masih besar kenaikan penjualan ya dibanding beban pokok. Kita lihat ya, beban pokok kenaikan dari 4,6 naik ke 5,6, artinya ini naik sekitar 1T ya, 1T. Cuma kan penjualannya kan naik 2,8, artinya masih surplus banyak ya. Untuk laba bruto sekitar 3,7 triliun, naik ya hampir 140%, karena sebelumnya 1,6 ya. Nah, kita lihat ya untuk laba bersihnya langsung aja. Nah, laba bersih sekitar 3,1 T ya. Nah, kalau kita bandingkan secara year to year dengan kuartal yang sama, nah, ini naik ya sekitar 140-an ya, dari 1,2 naik ke 3,1 T ya. Nah, 40. Untuk EPS-nya juga sama ya, dari 59 naik ke 150 ya. Jadi naik sekitar 140%-an guys ya, untuk segi IPS dan labanya ya. Oke, kita lihat ya untuk cash flow operasional seperti apa. Nah, biasanya ini teman-teman banyak nyari juga ya. Cash flow operasional juga aman ya, bahkan naik dari sebelumnya 1,4 naik ke 3,1 ya. Oke, dari sisi fundamental bagus, aman ya, bahkan kinerjanya sangat bagus, tumbuh guys ya. Oke, laporan keuangan aman. Kita lihat untuk wetonmologi. Nah, wetonmologi, kalau dilihat wetonmologi itu probabilitas yang paling tinggi, probability yang paling tinggi itu bulan Mei ya. Nah, kita lihat kenapa Mei. Kalau kita lihat, kita sinkronkan dengan chart, memang di bulan Juni, Juli itu bagi dividen ya. Kalau kita lihat dari data historis ya, semenjak di IPO itu pertama Juli, berikutnya Juni. Nah, kalau kita tarik dari bulan itu memang ya mendekati IPO dia naik, setelah itu ambil ya, artinya di bulan-bulan Mei itu mulai start naik ya. Kayak gini, contohnya kayak gini ya, ini kan Juni ya. Nah, bulan Mei ini kan dia naik, mulai Mei ini mulai start naik ya. Akhirnya di sini terdaftar di wetonmologi tertulis bulan Mei 100% naik ya, karena memang mendekati IPO naik ya. Jadi nanti strateginya, kalau teman-teman ingin mantau ini atau ingin ambil posisi ini, mungkin mendekati IPO-nya ya, atau pas di bulan-bulan Mei itu entry-nya ya. Nah, tapi lihat lagi, kalau memang saat ini sudah mulai turun, harganya sudah dikala dirasa teman itu murah ya, enggak ada salahnya ambil posisi ya, dengan catatan ya teman-teman siapin save ya, barangkali nanti jebol beberapa supportnya ya. Nah, kita akan kayak dari wetonmologi seperti itu ya, aman. Probabilitas yang tinggi itu bulan Mei ya, untuk 100% ini ya. Tapi datanya memang ini belum terlalu banyak, karena memang baru IPO tuh 2001 ya, baru 3 tahunan ini datanya, sampai saat ini baru 3 tahun. Jadi memang baru data 2 tahun ya.
Oke, kita lihat dari segi chartnya seperti apa. Nah, ini ada dua demand sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman bisa ngambil di area demand sini ya, area sekitar 615an ya sampai 600 ini ya. Ini menjadi demand pertama yang paling dekat dengan harga saat ini, ataupun di area demand sini ya, di area sekitar 557 550an ya. Ini naik sampai sini ya, nah, sampai 575 ya. Itu menurutku yang area demand ya, karena sampai saat ini belum terjebol ya, support ini belum pernah jebol, bahkan support terendah yang ini tuh belum kejebol sampai saat ini ya. Apalagi yang ini yang lebih bahan nih, belum kejebol sampai saat ini, dan semoga nggak jebol ya. Ya, oke, mendekati area sini ya, dikit lagi. Lihat besok, apakah besok akan ambiar amblas ya. Lagi ya, kita harus ngikutin juga ya kondisi market, karena memang ada isu tentang SVB itu terpengaruh ya, mengaruh beberapa negara, khususnya Indonesia tercinta ya. Semoga enggak ngaruh di kita ya. Cuma market hari ini sudah min 2% ya, sangat menyedihkan sekali. Nah, oke, makanya saya tuh share emiten-emiten yang secara fundamental baik. Kenapa? Kita belajar dari beberapa krisis ya, baik 2020, 2018 atau sebelumnya ya. Nah, emiten-emiten yang jatuh pasti back to basic ya, back to fundamental. Makanya kita nyari emiten yang fundamentalnya bagus. Jadi ketika nanti drop ya, walaupun harganya drop, pasti akan kembali ke harga fundamentalnya ya. Seperti itu. Walaupun nanti ini drop, paling tidak kita masih dapat dividen ya dari emiten ini. Jadi setidaknya kita sedih, tapi sedihnya tuh masih setengah ya, karena kita dapat angin surga dari dividen itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisa saham TAPG. Semoga bisa menambah ya informasi untuk teman dalam mengambil keputusan ya. Dan sekali lagi ya, cek kembali emiten ini, bila cocok silahkan dipantau, kalau tidak cocok ya APK. Nanti kita akan share lagi emiten yang menurut kami menarik ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada request, silahkan aja ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.